masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Sebelas tahanan yang kabur di pesisir selatan berhasil ditangkap dalam tempo 3 kali 24 jam. Penganiaya kucing dihukum percobaan 2 bulan penjara. 4 korban tindak pidana perdagangan orang berhasil dipulangkan. Kobaran api dengan cepat membesar dan meludeskan sebuah rumah yang dihuni penjaga sekolah dan berada di dalam lingkungan Sekolah Dasar Negeri 12 Pasar Teluk Kabung, Kecamatan Bungus, Padang, Jumat pekan lalu. Angin kencang menyebabkan api dengan cepat menjalar dan sulit dipadamkan. Kebakaran ini sempat membuat panik sejumlah guru yang masih berada di sejumlah ruangan kelas karena khawatir api merambat ke bangunan kelas. Saat terjadinya peristiwa tersebut, siswa sekolah tidak berada di kelas karena sudah pulang sekolah. 5 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Usai petugas berjibaku selama 1 jam, api baru berhasil dipadamkan. Keluarlah asap dulu, baru munculnya api, barulah tahu semua warga yang ada di sini yang untuk memadamkan bangunan sekolah, Bang. Dinas. Besar, Bang. Apinya besar, hampir kena yang samping-samping dibuatnya lagi rumah. Ada, Bang. Baru udah bukan datang, baru apinya udah padam sekarang ini, Bang. Ada korban? Nggak ada korban, Bang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Diduga kebakaran tersebut berasal dari hubungan pendek arus listrik. Saat peristiwa itu terjadi, penghuni rumah tidak berada di lokasi. Alfi melaporkan dari Padang. Dalam kurun waktu 3 kali 24 jam, 11 tahanan yang kabur dari sel tahanan Polsek Pancung Soal, Pesisir Selatan, berhasil ditangkap. 1 orang ditangkap 2 hari lalu di kawasan perkebunan warga. 3 orang dijemput di rumah keluarganya. 5 orang lagi menyerahkan diri dan 2 orang diserahkan keluarganya ke polisi. Tahanan yang kabur tersebut dibawa ke Mapolres Pesisir Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut. Selama 3 hari melakukan pengejaran, polisi berhasil menangkap dan mengamankan 9 orang. Sedangkan 2 orang lagi, tahanan yang bernama Mardianto dan Dori Nasko, diserahkan keluarganya ke polisi pada Sabtu pekan silam. Tahanan yang kabur terkait kasus narkoba dan pencurian sepeda motor. Mereka kembali ditahan di sel tahanan Polsek Pancung Soal selama menjalani proses penyelidikan polisi. Hasil kaburnya 11 tahanan melalui pembobol beton. Dan alhamdulillah pada 3 kali 24 jam kita berhasil menangkap 9 tahanan. Sebelumnya, Senin pekan silam, pukul 2 dini hari, 11 tahanan kabur dari sel Polsek Pancung Soal dengan cara menjebol dinding beton kamar mandi. Saat dikonfirmasi, polisi enggan menjawab pertanyaan awak media. Warga baru mengetahui peristiwa tersebut dengan jelas setelah 2 tahanan ditangkap di kebun. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Flo menjadi hewan pertama yang hadir di Pengadilan Negeri Padang sejak pengadilan ini berdiri. Kucing Persia medium berumur sekitar 4 bulan ini menjadi korban penganiayaan oleh pemiliknya. 3 wanita muda mencokoki kucingnya dengan minuman beralkohol. Aksi tersebut direkam teman sekamarnya dan diunggah di media sosial. Aksi yang sedianya hanya untuk seru-seruan itu berujung petaka bagi pelakunya.
Beberapa jam setelah video itu menyebar, kediaman pelaku digeruduk pencinta kucing di Kota Padang. Tak hanya sampai di situ, komunitas pencinta kucing melaporkan kasusnya ke Polresta Padang. Meski pelaku telah membuat surat perjanjian di atas kertas bermeterai. Kasus ini bergulir dengan cepat. Tak cukup seminggu, hakim telah menghukum pelakunya 2 bulan penjara dengan masa percobaan 4 bulan. Meski tak harus menghuni sel tahanan, ketiga pelaku akan menjadi pesakitan jika dalam rentang waktu 4 bulan melakukan hal yang sama. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam waktu 4 bulan para terdakwa melakukan tindak pidana lain berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 ekor kucing betina jenis Persia dengan nama Flo dirampas dan diserahkan kepada Indonesia Cat Association atau ICA untuk dipelihara. 4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000. Cepatnya kasus ini dituntaskan karena menurut aturan, kasus pidana yang ancamannya kurang dari 3 bulan, maka proses persidangannya dilakukan dengan cepat. Oh, itu kan sesuai dengan aturan. Itunya ancaman pidana yang diancam di bawah 3 bulan itu acaranya adalah sidang acara cepat. Tidak perlu lagi kita melakukan pelimpahan berkas ke jaksa, tapi kita atas kuasa dari jaksa penuntut umum itu langsung menyidangkannya ke pengadilan dalam upaya itu istilahnya lebih efisien, biaya ringan untuk keterbaikan kepada pihak untuk segera memberikan kepastian hukum gitu. Persidangan kasus ini menarik minat pencinta kucing di tanah air. Beberapa dari mereka secara khusus datang ke Padang untuk menyaksikan jalannya persidangan. Pecinta kucing juga mengapresiasi penegak hukum di Padang yang bergerak dengan cepat menyelidiki kasus ini dan memprosesnya di pengadilan. Kepolisian Padang nih, khususnya Polresta Padang dan Polda Sumbar, geraknya cepet banget dibanding tempat-tempat lain. Itu kami apresiasi. Lalu hakimnya juga tegas. Hakimnya tegas, menengahi. Ini sidangnya emosional ya, karena ya kurang lebih terkait karena perasaan ya. Dan hakim berhasil menenangkan sidang, memimpin sidang dengan baik. Ketiga pelaku selain mendapat hukuman percobaan, mereka juga kehilangan Flo, kucing Persia medium yang telah mereka rawat selama hampir 4 bulan. Alfi melaporkan dari Padang. Empat korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berhasil dipulangkan ke Pasaman Barat, kampung halaman mereka dari Malaysia. Kedatangan mereka disambut haru dan gembira oleh keluarga di rumah dinas Bupati Pasaman Barat. Isak tangis pun tidak dapat terbendung lagi. Pasalnya mereka kembali bertemu setelah 1 tahun lamanya berpisah. 4 orang tersebut bernama Elma Sari, warga Kecamatan Kinali, Rendika Fernando, warga Kecamatan Pasaman, Dede Kurnia, warga Kecamatan Pasaman, dan Sianyar, warga Kecamatan Kinali. Menurut salah seorang korban TPPO, mereka diberangkatkan secara ilegal oleh seorang perempuan yang menjadi calo dengan janji akan bekerja di sebuah perusahaan di Malaysia. Nyatanya, yang perempuan justru menjadi pembantu rumah tangga di Malaysia dengan gaji yang rendah. Sedangkan yang laki-laki menjadi pelayan rumah makan dengan jam kerja yang tidak menentu dan gaji di bawah standar. Kita pribadi kita merasa bersyukur dan tak lupanya kita juga ucapan terima kasih kepada Pemda Pasaman Barat begitu antusiasnya kita. Abang TKI-nya di mana, Bang? Di negara mana, Bang? Di negara Malaysia.
Ketua Tim Perlindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dari Balai Perlindungan Pelayanan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI Sumatera Barat mengatakan, korban TPPO asal Pasaman Barat diperkirakan berjumlah 17 orang, namun yang berhasil dipulangkan baru 4 orang. Dari laporan sebelumnya itu ada 17 orang yang terindikasi itu menjadi korban TPPO atau tindak perdagangan orang, dan kita udah koordinasi dengan KBRI. Itu 17 orangnya itu baru 4 orang yang baru dipulangkan, yang satu yang pada itu bukan korban TPPO ya, bukan ya. Nah, dari itu kita masih menunggu proses. Menurut informasi dari BP3MI Sumbar, perempuan yang menjadi calo TPPO sudah ditangkap polisi di Padang karena menyalahi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.